Halo semuanya, nama saya Thomas Burhan dari D3 Bahasa Mandarin Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan suatu cara seseorang mahasiswa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Pancasila pertama kali disebut dalam sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni. Tepatnya pada tanggal 1 Juni, Ir Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme, dan peri kemanusiaan, dan mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Maka lahirnya Pancasila. Yang saya akan bicarakan ini yaitu 5 Pancasila yang ada di Indonesia, tetapi cara seseorang mahasiswa mengimplementasikan nilai-nilainya. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sekarang, setiap masyarakat Indonesia dijamin kebebasan dalam menjalani kepercayaannya masing-masing. Masyarakat kini dapat menjalani kepercayaannya dengan tenang tanpa gangguan intoleransi. Di sila ini, masyarakat juga diminta agar tidak menistakan agama lain dan harus menjunjung tinggi kerukunan umat beragama antara satu dengan yang lain. Dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila ini, semua warga negara Indonesia atau WNI memiliki hak dan kemanusiaan yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Selain itu, juga kesetaraan dalam kehidupan yang layak, hak politik, hukum, dan semua hal yang telah diatur di undang-undang tanpa melihat suku dan ras warga negara Indonesia tersebut, itu harus dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di negara tersebut. Dan yang ketiga, Pancasila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Di sila ketiga ini, semua warga Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat merendahkan persatuan dan kesatuan negara kita, seperti melakukan tindakan terorisme atau intoleransi atau gerakan separatisme dan hal-hal yang serupa. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus tetap menjaga keutuhan negara kita dan kita harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat memecah belah negara kita. Dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan dapat dilihat dalam sini bahwa banyak sekali kasus ataupun masalah yang terjadi di negara kita yang menunjukkan penurunan sila keempat ini. Contohnya banyaknya kasus sengketa pilkada yang harus berakhir di MK. Dan akhirnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima ini dapat dilihat bahwa tujuannya adalah agar seluruh warga negara Indonesia mendapat kesejahteraan dan keadilan yang merata. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan keamanan dan hukum yang seutuhnya, dan semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara Indonesia. Terima kasih. Nama saya Thomas Burhan dari D3 Bahasa Mandarin Universitas 11 Maret Surakarta.
saya telah menjelaskan tentang bagaimana cara mahasiswa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia. Terima kasih.